Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran IPS untuk jenjang SMP atau MTS kelas 7. Kali ini soal part yang kedua, part yang satu sudah ada di playlist Lentera Belajar. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua dalam menghadapi penilaian tengah semester. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu. Ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja di samping merupakan jenis tenaga kerja: A. Terdidik, B. Terlatih, C. Tidak terdidik, D. Tidak terlatih. Jawaban yang benar adalah yang B, terlatih. Soal nomor 17. Perhatikan data di bawah ini. 1. Harga barang, 2. Biaya produksi, 3. Pendapatan masyarakat, 4. Teknologi, 5. Selera masyarakat, 6. Harapan mendapat laba, 7. Kualitas barang, 8. Bencana alam. Faktor yang mempengaruhi penawaran ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 3, 4, 5, dan 6, C. 2, 4, 6, dan 8, D. 5, 6, 7, dan 8. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2, 4, 6, dan 8. Soal nomor 18. Perhatikan gambar kurva di bawah ini. Pernyataan yang sesuai dengan kurva di samping adalah A. Apabila harga turun 5.000, jumlah barang yang ditawarkan bertambah 10. B. Apabila harga naik 12.500, jumlah barang yang ditawarkan berkurang 10. C. Jika harga naik 15.000, jumlah barang yang ditawarkan bertambah 50. D. Apabila harga turun 7.500, jumlah barang yang diminta 40. Jawaban yang benar adalah yang D. Apabila harga turun 7.500, jumlah barang yang diminta 40. Soal nomor 19. Kondisi pada saat konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi disebut A. Permintaan potensial, B. Permintaan efektif, C. Permintaan individual, D. Permintaan pasar. Jawaban yang benar adalah yang B. Permintaan efektif. Soal nomor 20. Perhatikan tabel di bawah ini. Nomor 1, harga per butir telur
15.000, jumlah yang dijual 10 butir. Nomor 2, harga per butir telur 22.000, jumlah yang dijual 16 butir. Nomor 3, harga per butir telur 40.000, jumlah yang dijual 30 butir. Pernyataan yang sesuai dengan tabel di atas tentang hukum penawaran adalah: A. Jika harga barang yang dijual naik, maka jumlah barang yang dijual pun akan bertambah. B. Jika harga barang yang diminta naik, maka jumlah barang yang diminta pun akan berkurang. C. Jika harga barang yang dijual turun, maka jumlah barang yang dijual pun akan bertambah. D. Jika harga barang yang diminta turun, maka jumlah barang yang diminta pun akan bertambah. Jawaban yang benar adalah yang A. Jika harga barang yang dijual naik, maka jumlah barang yang dijual pun akan bertambah. Soal nomor 21. Di pasar seringkali dijumpai barang hasil produksi yang dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Dengan memajang barang asli produksi tersebut, diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Fungsi pasar sesuai dengan kondisi tersebut adalah: A. Pembentuk harga, B. Distribusi, C. Promosi, D. Transaksi. Jawaban yang benar adalah yang C. Promosi. Soal nomor 22. Unsur atau syarat terjadinya pasar berikut yang paling tepat adalah: A. Tidak ada lokasi atau media komunikasi antara penjual dan pembeli. B. Adanya barang atau jasa yang ditawarkan. C. Adanya kesepakatan di antara penjual. D. Adanya penjual dan pembeli. Jawaban yang benar adalah yang D. Adanya penjual dan pembeli. Soal nomor 23. Jenis-jenis pasar. Tabel 1, pasar konkret, pasar abstrak. Tabel 2, pasar nasional, pasar regional. Tabel 3, pasar barang konsumsi, pasar barang produksi. Tabel 4, pasar mingguan dan pasar tahunan. Jenis pasar menurut luas jaringan distribusi ditunjukkan pada Romawi A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang B. Romawi 2, yaitu pasar nasional dan pasar regional. Soal nomor 24. Perhatikan ciri-ciri pasar berikut. 1. Terdapat banyak penjual dan pembeli. 2. Penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga. 3. Pembeli dan penjual mengetahui situasi pasar. 4. Sulit bagi perusahaan lain untuk masuk pasar. 5. Barang bersifat homogen. Ciri pasar persaingan sempurna ditunjukkan pada nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4,
D 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1, 3, dan 5. Soal nomor 25. Tabel contoh pasar barang. Tabel 1, Pasar Wage, bukalapak.com. Tabel 2, Pasar Nasional, shopee.com. Tabel 3, Pasar Tenaga Kerja, Pasar Modal. Tabel 4, Pasar Mingguan, Pasar Tahunan. Contoh pasar barang produksi ditunjukkan pada Romawi A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang C, tabel ketiga, yaitu pasar tenaga kerja dan pasar modal. Soal nomor 26. Peran iptek dalam kegiatan distribusi berikut yang paling tepat adalah A. Mempermudah memesan mesin-mesin dan bahan baku. B. Mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. C. Mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. D. Mempermudah dalam memilih barang. Jawaban yang benar adalah yang B. Mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Soal nomor 27. Contoh pemanfaatan perkembangan iptek dalam kegiatan konsumsi adalah A. Pak Budi mengirim email kepada pelanggannya. B. Badi belajar online dengan aplikasi. C. Pak Burhan memesan pupuk secara daring. D. Surya mencari rumah temannya dengan peta online. Jawaban yang benar adalah yang C. Pak Burhan memesan pupuk secara daring. Soal nomor 28. Perhatikan ciri-ciri orang kreatif di bawah ini. 1. Sering mengajukan pertanyaan yang aneh. 2. Banyak gagasan dan usul-usul baru. 3. Kadang-kadang menyatakan pendapat di muka umum. 4. Tidak mudah terpengaruh orang lain. 5. Mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. 6. Sulit belajar sendiri. Ciri utama orang kreatif ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2, 3, dan 4. Soal nomor 29. Peran pasar dalam perekonomian nasional. 1. Menawarkan hasil produksi dan sekaligus tempat promosi. 2. Mempermudah memperoleh barang yang dibutuhkan. 3. Dapat menambah pendapatan daerah. 4. Menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan pembangunan. 5. Membuka kesempatan kerja. Peran pasar bagi pembangunan nasional ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5.
Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 3 dan 4. Soal nomor 30. Kegiatan perdagangan di pasar membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Semakin luas suatu pasar, semakin besar juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Berarti, pasar turut membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan kerja. Pernyataan tersebut menunjukkan peran pasar sebagai A. Produsen, B. Konsumen, C. Pembangunan, D. Sumber daya manusia. Jawaban yang benar adalah yang D. Sumber daya manusia.